Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari saat pagi hari ini kita datang membawa persembahan yang terbaik untuk Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas hari yang Kau jadikan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu datang dengan ucapan syukur. Kami mau senangkan Tuhan. Engkau Tuhan yang bertata di atas penyembahan dan pujian umat-Mu. Kami siap memuji-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. musim apapun, Engkau tetap penolong dalam hidup kami, Tuhan.
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu
Shalom, selamat pagi, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara berada di rumah masing-masing atau di tempat yang lain, saya percaya pada pagi hari ini, saudara dan saya, kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkat-berkat ilahi yang menjadi kekuatan dan yang menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sekalipun saudara-saudara beribadah di rumah atau di tempat saudara masing-masing, namun saya terlalu percaya Roh Kudus yang sama, dialah yang akan memimpin, bahkan yang akan membawa kita sekalian untuk makin lebih mengenal lagi, makin lebih intim lagi dengan Tuhan, dan lebih jauh daripada itu, kita makin mengerti akan tugas dan panggilan yang Tuhan bebankan kepada setiap kita masing-masing. Sekalipun dalam masa-masa sulit ini, dalam masa-masa serba terbatas dan masa-masa yang penuh dengan berbagai-bagai macam perubahan, bukan hanya perubahan situasi, tapi perubahan perilaku, perubahan keadaan, dari keadaan nyaman menjadi keadaan yang tidak nyaman, dari keadaan yang sehat menjadi ada yang sakit dan sebagainya. Tetapi satu hal yang patut untuk kita boleh ingat bersama-sama, bahwa ketika segala sesuatunya berubah dalam hidup ini, ketika segala sesuatunya tidak lagi sama dengan waktu yang lain, atau makin mengalami sebuah keadaan penurunan atau keadaan suram, tetapi satu perkara yang patut untuk kita ingat, bahwa tugas panggilan, karakter, bahkan identitas orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus itu yang tidak boleh luntur dan tidak boleh hilang dalam setiap keadaan apapun juga. Kenapa demikian pentingnya? Karena identitas, karakter kita sebagai orang percaya itulah yang harus terus mewarnai, dan itulah yang harus juga mempengaruhi setiap keadaan dan lingkungan di mana kita boleh berada. Sungguh ketika kita memahami akan hal ini, berarti kita mulai menyadari bahwa hidup kita ini, orang percaya, saudara dan saya, engkau berarti, engkau berharga di mata Tuhan dan berdampak bagi kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka daripada itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita boleh mengenal lebih dalam lagi akan identitas, akan panggilan yang Tuhan berikan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang untuk yang kedua kali. Namun ketika ini bergeser, ketika ini tidak terjadi dalam hidup ini, maka hal-hal yang tidak kita kehendaki bisa terjadi. Ya, mari saya ingin mengajak membaca firman Tuhan dari yang terambil nasnya dari 2 Korintus, surat Rasul Paulus kepada orang 2 Korintus yang kedua, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3, ayat ketiga dan ayat yang ke-18. Silakan saudara menyimak dengan baik, buka Alkitabnya dan saya akan bacakan bagi kita sekalian. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 dan ayat 18. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dengan loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati mereka. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sungguh luar biasa ayat yang kita sudah baca ini. Ini adalah merupakan sebuah penegasan kembali akan tugas dan panggilan setiap jemaat Tuhan, orang-orang percaya, baik yang ada di kota Korintus pada waktu itu, demikian juga pada akhir zaman ini kepada gereja masa kini. Rasul Paulus menegaskan bagi kita sekalian, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Inilah yang menjadi titik tolak pemberitaan firman Allah pada hari ini. Yang saya beri judul adalah surat Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan,
Identitas saudara dan saya, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, ya, Tuhan tidak pernah melihat, memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi justru hal yang kekal inilah yang Tuhan sudah berikan. Tegaskan, kamu ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Saudara dan saya ternyata dengan jelas terbukti bahwa engkau dan saya adalah surat Kristus. Luar biasa. Surat Kristus yang bukan ditulis dengan tinta, bukan ditulis lagi dengan loh batu, tetapi firman Allah mengatakan surat Kristus yang ditulis dengan roh di dalam daging atau di dalam loh hati manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menghapus, tidak ada kekuatan apapun dalam dunia ini yang akan meniadakan daripada isi surat itu sendiri. Selain yang daripada Dia Allah yang berkuasa, yang telah menulis di dalam setiap batin dan kehidupan orang-orang percaya. Sekalipun mungkin kita melarikan diri, sekalipun kita mengingkari akan ini atau melalaikan akan tugas ini, tetapi saya mau katakan surat itu telah ditulis pada waktu saudara dan saya engkau menyatakan iman percaya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Pada waktu itulah Roh Kudus yang akan memperkenankan saudara dan saya untuk menerima keselamatan, untuk menerima janji-janji Allah. Di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus itulah Allah meneguhkan dan menulis di dalam setiap batin kita, saya dan saudara adalah surat-surat Kristus. Luar biasa. Dan surat Kristus ini juga berbicara sifatnya adalah terbuka, tidak tertutup. Kalau kita boleh perhatikan akhir zaman ini atau di era zaman modern ini, orang tidak lagi berkirim surat seperti pada masa-masa yang lampau. Ya, orang menulis surat di atas kertas, kemudian dia masukkan dalam amplop, kemudian ditempel perangko dan dikirim melalui pos atau kantor pos. Lama setelah itu baru penerimanya bisa membaca. Ya, tapi sekarang dengan era digitalisasi, dengan era yang serba cepat, maka mudah sekali orang mengirim berita. Ya, dengan waktu yang singkat akan diterima, baik melalui SMS, melalui pesan WhatsApp, melalui pesan Twitter, Facebook dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak sarana media yang sudah ada disediakan. Jadi orang dengan mudahnya mengirim dan menerima bukan hanya isi berita, tapi ada gambar-gambar, ada berbagai-bagai hal juga dipergunakan untuk mengirim pada firman Allah. Tetapi saya mau katakan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu atau orang yang dituju, ya. Atau saya mau katakan surat pada akhir zaman ini bersifat eksklusif, bersifat tertutup. Mungkin kita bisa membaca surat di dalam ruangan tertutup, di dalam kantor, di dalam kamar kita, atau di tempat-tempat yang merupakan tempat privasi masing-masing. Tetapi itu bukan sesuai dengan firman Allah. Justru sesuai dengan firman Allah mengatakan, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Artinya semua orang bisa membaca. Bukan hanya di kantor, bukan hanya di rumah, bukan hanya dalam sebuah persekutuan atau kumpulan gereja surat itu bisa dibaca. Tetapi surat itu bisa dibaca oleh banyak orang. Di jalankah, di tempat umumkah, atau di kolong jembatan, mereka bisa membaca surat itu di mana keadaan yang terbuka dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka daripada itu marilah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada akhir zaman ini kita tidak boleh terjebak dengan yang namanya zona eksklusivisme atau zona daripada kepentingan sebuah golongan atau hanya kelompok-kelompok tertentu yang menikmati keselamatan. Tidak demikian halnya dengan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia untuk mencari domba-domba yang hilang, mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Tuhan tidak hadir di istana negara atau di istana raja. Dia tidak hadir di hotel berbintang. Dia tidak hadir di tempat-tempat yang terhormat, tapi Dia hadir di dalam tempat yang sederhana. Ketika Ia lahir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, Yesus lahir di sebuah kandang hewan yang sederhana. Inilah menunjukkan bahwa Yesus hadir untuk semua strata kehidupan, untuk semua tingkat-tingkat daripada
ke kasta daripada manusia, dari kasta terendah sampai kasta yang tertinggi. Dan berita kelahiran Yesus juga diberitakan di istana Herodes melewat daripada orang Majus yang bertamu kepada dia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita gemakan. Saudara dan saya adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Maka daripada penting sekali bagi kita sekalian untuk memperhatikan akan hal itu pada akhir zaman. Jadi kita tidak lagi terfokus atau terlena dengan keadaan yang hari-hari ini sedang terjadi. Banyak orang yang dirundung dengan susah, dirundung dengan persoalan, dengan sakit penyakit, dengan berbagai-bagai kesulitan ekonomi kah, sosial kah. Saya mau katakan itu semuanya merupakan tidak menjadi penghambat walau saudara dan saya memiliki identitas yang namanya surat Kristus. Nah, seiring dengan hal ini, daripada 2 Korintus pasal yang ketiga ini sangat erat sekali hubungannya dengan konteks perjanjian lama, di mana pada konteks perjanjian lama, ya, era keterbukaan pada konteks perjanjian lama dikerjakan oleh seorang hamba Allah yang bernama Musa. Ketika Musa naik ke atas bukit atau naik ke atas gunung Sinai, di sana dia bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah selama 40 hari 40 malam. Musa tidak makan dan tidak minum. Dia ada di atas gunung Sinai. Dia bertatap muka dengan Allah. Dia mengalami yang namanya hadirat Allah. Maka setelah Musa selesai, kemudian Musa turun dari gunung dan membawa 2 loh batu. Apa yang terjadi? Muka Musa bercahaya, muka Musa bersinar-sinar. Inilah konteks hubungannya dengan disebut dengan keterbukaan ini, ya, sehingga kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya. Jadi ayat 18 mencerminkan kemuliaan Tuhan adalah merupakan identik dengan yang namanya surat Kristus, yaitu cermin daripada kehidupan Kristus bagi orang-orang percaya. Nah, saya mau bacakan hubungannya dengan apa yang saya mau katakan tadi, yaitu dengan Musa sebagai tokoh Alkitab dalam perjanjian lama. Mari saya mau baca bagi kita sekalian yang terambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34, kitab Keluaran pasal 34 ayat 29, supaya hubungannya kita sangat bisa jelas. Kitab Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu, ya, ingat, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Perhatikan, ada hal-hal yang luar biasa yang Musa tidak mengerti dan tidak menyadari, tidak mengetahui, bahwa ketika ia selesai turun daripada gunung Sinai, dikatakan wajah atau kulit muka Musa bercahaya. Nah, inilah yang disebut dengan cermin kemuliaan Allah, yang sangat hubungannya erat sekali dengan 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18 tadi. Mencerminkan kemuliaan Allah akibat Musa bergaul intim dengan Tuhan.
melewati persekutuan yang intim. Dengan waktu yang panjang, dengan waktu yang lama, Musa mengalami hadirat Allah. Musa mengalami pertemuan muka dengan Allah, sehingga cahaya kemuliaan Allah meliputi atas kehidupan hambanya, yaitu Musa. Maka daripada itulah dampaknya, kalau boleh kita perhatikan tadi, setelah Musa turun dari gunung, dia membawa 2 loh. Apa yang terjadi? Semua orang Israel, yang pertama-tama dikatakan Harun dan para pemimpin-pemimpin, mereka menjadi takut. Kenapa? Karena mereka melihat kemuliaan Allah lewat wajah Musa. Lihat, mereka mundur, mereka menjauh daripada Musa. Tetapi kemudian firman Allah mengatakan Musa memanggil mereka. Jadi dalam konteks ini makna rohaninya perlu kita perhatikan, bahwa tidak ada yang sanggup untuk melihat kemuliaan Allah atau mendekat kepada Allah ketika orang berdosa datang menghampirinya. Mereka akan menjadi takut karena kemuliaan Allah begitu luar biasa sampai dosa tidak bisa mendekat. Dosa akan lari, dosa akan hancur ketika mendekat kepada kemuliaan Allah. Tetapi lihat syukur kepada Allah. Allah membuka dirinya, sekalipun Allah artinya tidak mengurangi kemuliaan lewat cahayanya, namun Allah memberikan kepada manusia suatu undangan, suatu panggilan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah kalau Allah tidak memanggil dia. Demikian juga ketika Musa mengatakan, memanggil, mari datang kepada sini, dekat, baik Harun, baik para pemimpin. Kemudian mereka datang mendekat. Dan seluruh jemaah Allah pada waktu itu, umat Israel datang mendekat, mendengarkan berita firman Tuhan. Luar biasa. Mengundang orang untuk mendengar berita firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada hambanya Musa, itu disampaikan kepada jemaat Tuhan, disampaikan kepada umat Tuhan. Oleh karena ada kemuliaan Allah yang telah meliputi atas diri hamba Allah atau Musa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang saya mau katakan tadi, dengan muka yang tidak terselubung. Mereka bisa membaca isi firman Allah. Bukan hanya mendengarkan firman Allah yang keluar dari mulut hambanya Musa, tetapi para umat Israel, mereka memandang kemuliaan Allah lewat wajah Musa yang bersinar-sinar itu. Sudahkah kita sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini memancarkan kemuliaan Allah yang semakin hari semakin besar untuk dapat dinikmati oleh banyak orang, sehingga orang dapat datang menghampiri? Ada kebenaran, ada kemuliaan Allah yang menarik daripada jiwa-jiwa pada akhir zaman ini. Mereka mendengar firman Allah. Mereka tidak lari, mereka tidak menolak firman Allah ketika ada kemuliaan Allah dinyatakan. Lewat siapa? Lewat pribadi kita masing-masing sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apabila ada kemuliaan Allah di dalam wajah-wajah kita masing-masing, dalam karakter, dalam perilaku, dalam sikap perkataan kita, saya terlalu percaya, maka banyak jiwa-jiwa, banyak orang datang kepada saudara dan saya. Mereka akan berusaha untuk mendengar, untuk mendapatkan, untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik, yang belum pernah mereka dengar, yang belum pernah mereka tahu, yaitu kebenaran firman Allah. Inilah yang menjadi inti daripada surat Kristus itu sendiri. Surat tidak bisa dinikmati oleh si surat itu, tetapi surat dinikmati oleh orang lain. Kalau saudara dan saya yang adalah surat Kristus pada akhir zaman ini, engkau boleh dinikmati oleh banyak orang. Orang boleh datang kepadamu karena ada undangan. Ingat, Yesus pernah mengundang kepada orang banyak yang mengatakan, marilah kepadaku, hai semua kamu yang letih, lelah dan bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, itu tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus mengundang, Yesus memanggil.
bagi orang-orang yang mau datang dan menerima keselamatan. Demikian halnya juga lewat setiap pribadi anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Saudara dan saya harus memiliki karakter, harus memiliki identitas sebagaimana Kristus Yesus yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika dia berkata, Yesus berkata, akulah terang dunia. Selagi aku masih ada dalam dunia, akulah terang dunia. Tetapi ketika dia akan kembali kepada kemuliaan Allah Bapa di sorga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dan terang dunia. Lihat, saudara dan saya adalah fungsi garam dan fungsi terang. Ya, bukan hanya sekedar kita menggarami atau membuat sedap kehidupan ini, tetapi harus memancarkan kemuliaan Allah yang semakin lama dan semakin besar. Kalau ayat 18 dikatakan dengan muka yang tidak berselubung. Nah, muka yang tidak berselubung. Jadi ketika kemuliaan Allah itu ditutup dengan selubung, maka kemuliaan Allah itu tidak bisa memancar keluar. Tak memancar keluar. Atau ketika kemuliaan Allah dipertahankan, namun tidak membangun hubungan dengan Tuhan, maka kemuliaan Allah itu akan sirna. Sebagaimana Musa juga mengalami akan hal itu. Seolah-olah takut kemuliaan Allah itu hilang. Takut kemuliaan Allah ini akan sirna. Maka dia menutupi daripada wajahnya. Tidak. Kemuliaan Allah selama Musa membangun hubungan yang intim, hidup di dalam hadirat Allah, kemuliaan Allah itu tetap terus memancar dan bersinar. Demikian juga hidup orang percaya. Kita lagi tidak dengan muka yang berselubung, tidak lagi menyelubungi kemuliaan Allah yang saudara dan saya miliki, tetapi kemuliaan Allah itu harus dapat dinikmati dan memancarkan kebaikan, kemuliaan Allah bagi orang-orang yang memandang dan melihat. Tidak ditutupi. Banyak kali orang hanya untuk mempertahankan identitas, mempertahankan wibawa, mempertahankan segala sesuatu yang seolah-olah dianggap inilah yang menjadi saya sukses. Apalagi para pemimpin, ya, mereka berusaha untuk menjaga wibawanya, menjaga identitasnya, menjaga pengaruhnya dengan berbagai-bagai hal, yaitu kadang-kadang ditutupi dengan hal-hal yang tidak terpuji. Ditutupi dengan hal-hal yang membuat hanya harga dirinya yang tampil. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang Tuhan harapkan. Yang Tuhan mau, semakin seseorang dipakai Tuhan, semakin seseorang dipercayakan untuk melayani Tuhan, maka dia harus makin berkurang-kurang dan Yesus harus makin bertambah-tambah. Tidak ditutup dengan kebohongan, tidak ditutupi dengan kemunafikan, tidak ditutupi dengan berbagai-bagai perkara-perkara yang lahiriah. Selubung berbicara mengenai hal-hal yang materi, hal-hal yang lahiriah, kepalsuan, kemunafikan, itu selubung. Mari kita singkapkan selubung itu. Jangan lagi ada menghiasi kehidupan saudara dan saya. Pada akhir zaman ini semuanya akan terbuka, semuanya akan transparan, semuanya akan dibaca oleh banyak orang. Cepat atau lambat akan terbongkar segala sesuatu yang palsu dan yang tidak benar. Tetapi kebenaran akan terus dinyatakan, makin hari makin terang, makin hari makin bersinar, yaitu kebenaran oleh karena kemuliaan yang daripada Allah. Sungguh luar biasa. Inilah yang disebut dengan surat Kristus. Saudara dan saya, engkau memancarkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Ya, dengan muka yang tidak berselubung. Jangan kita jadi orang Kristen yang diselubungi hanya untuk dilihat kebaikannya. Tetapi pada intinya ada hal-hal yang belum diselesaikan. Mari kita usahakan, kita bongkar hal yang belum diselesaikan. Bagaimana mau difirman, mau ditulis dalam loh hati manusia, kalau manusia itu sendiri belum diselesaikan dalam perkara-perkara dosa dalam hidupnya, tentu Allah tidak berkenan. Allah tidak berkenan. Tetapi hati yang diserahkan kepada Tuhan, hati yang kudus, hati yang murni, itulah yang siap untuk ditulis oleh Allah di dalam loh daging manusia lewat peranan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang akan terungkap,
Apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang menjadi tindakan nyata dalam hidup ini selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kesukaran, persoalan, pergumulan tidak boleh menyurutkan atau tidak boleh memudarkan daripada cerminan kemuliaan Allah dalam pribadi saudara-saudara sekalian. Ya, sekalipun dalam masa sukar, pasti ada kemuliaan Allah yang terus-menerus terpancar di dalam hidup orang-orang percaya. Ya, pada pagi hari ini hanya 2 poin saja yang ingin saya kembangkan untuk bagaimana kita bisa mengalami atau bagaimana prosesnya untuk saudara dan saya bisa mengalami, yaitu menjadi surat Kristus yang terbuka. Sebagai perwujudan daripada rencana Allah, sebagai perwujudan daripada tugas orang percaya dalam menjadi surat Kristus, ada proses-proses yang harus dialami, harus dikerjakan dan harus dijalani supaya kemuliaan itu semakin hari semakin besar, ya. Gambar kemuliaan Allah itu yang semakin besar. Mungkin awalnya samar-samar, mungkin awalnya tidak jelas, tetapi seiring dengan pertumbuhan kerohanian, seiring dengan waktu pergaulan kita dengan Tuhan, maka disitulah akan makin memperjelas dan tambah jelas. Luar biasa. Ada 2 poin saja yang ingin saya kembangkan supaya kita bisa juga mengalami hal yang demikian. Bukan hanya bisa juga, tetapi patut untuk kita boleh nikmati dan boleh kita jalani. Yang pertama, yang paling, bagaimana kita melihat keteladanan Musa. Musa dikatakan dia naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung. Jadi yang pertama adalah mari kita datang dan kita naik ke gunung Tuhan. Datang dan naik ke gunung Tuhan. Atau kita masuk ke dalam tempat kudusnya Allah. Kalau Musa naik ke atas gunung Tuhan, di mana dia berjumpa dengan Allah, dalam muka bertemu dengan muka, tetapi di dalam perjalanan selanjutnya bangsa Israel, Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun yang namanya kemah pertemuan, ya, atau kemah tabernakel, baik yang dibangun oleh Musa atau para selanjutnya, dan kemudian dipermanenkan menjadi bait Allah. Tetapi inti atau struktur dari bait Allah dan kemah pertemuan atau kemah Musa itu sama. Ada ruangan-ruangan yang dibuat untuk dapat memuliakan Allah. Ada ruang pelataran atau ada ruang serambi, ada pelataran, kemudian ada ruang berikutnya ruang kudus, dan yang terakhir yang ketiga adalah ruang maha kudus. Ya, di dalam ruang maha kudus, di mana hanya umat saja yang boleh masuk ke dalam serambi atau pelataran. Ada kemah pertemuan tersebut dipagari dengan kain-kain, dipagari dengan pagar ya dari kain. Kemudian ada pintu gerbangnya, di mana hanya orang percaya yang bisa masuk lewat pintu gerbang tersebut. Kemudian di sanalah, di halaman atau di serambi itu ada benda-benda yang harus atau kita perhatikan. Yang pertama adalah kolam pembasuhan, dan yang kedua adalah mezbah bakaran. Mezbah bakaran di sana di depan. Jadi umat hanya bisa masuk sampai di situ. Orang kebanyakan harus bisa masuk sampai di situ. Mereka membawa korban untuk dibakar dengan imam. Tetapi yang masuk ke dalam ruang kudus hanya imam setiap hari. Imam harus membawa korban yang telah dibakar di depan, kemudian dibawa ke dalam bersama-sama dengan asap yang naik membumbung. Untuk apa? Untuk menjadi keharuman bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam ruang kudus ada mezbah persembahan, ada mezbah roti, dan juga ada kakidian atau menorah yang sebanyak 7 lampu yang ada di sana. Itulah isi daripada ruang kudus. Sekali lagi, umat tidak bisa masuk ke dalam ruang kudus, hanya imam yang dapat masuk. Apalagi masuk ke dalam ruang maha kudus atau ruang yang ketiga. Di sana tidak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali imam besar 1 tahun 1 kali. Nah,
Hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu pun 1 tahun 1 kali. Lewat undian dipilih. Ya, kalau imam tidak berkenan, imam besar tidak berkenan, Allah menolak daripada kehadirannya, maka imam besar itu pun akan mati di dalam. Akan mati di sana. Dan ketika dia mati, kemudian ditarik dengan tali keluar oleh banyak orang. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus selain imam besar yang dipilih. Jadi berarti betapa kudusnya. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus? Tidak bisa umat, tetapi syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah, di mana Kristus telah membuka tabir itu lewat salib Kristus. Ada sebuah peristiwa yang besar juga terjadi, di mana dalam kegelapan tirai bait Allah telah terbelah menjadi 2, telah tersibak, sehingga dari ruang serambi bisa memandang ke ruang kudus dan bisa juga memandang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itulah dalam era daripada perjanjian baru. Saudara dan saya bisa, kau harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, bukan hanya di pelataran untuk mendapat kemuliaan Allah, untuk engkau bersinar menjadi kemuliaan Allah, harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Artinya kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kita harus masuk, bukan hanya menjadi Kristen pelataran, bukan hanya menjadi Kristen serambi, bukan hanya menjadi Kristen hanya dibaptis selesai, bawa korban selesai. Tidak, tetapi kita harus masuk lebih dalam lagi, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kenapa demikian? Karena sudah ada jalan masuknya. Kalau dulu tidak ada jalan masuk, kalau dulu tidak diperbolehkan, tetapi sekarang oleh karena anugerah daripada Yesus Kristus sudah terbuka jalan bagi kita. Mari kita baca ayatnya yang sebagai pendukung. Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani pasal 10. Ayat yang ke 19 dan 20. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang, lihat, kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia, Yesus Kristus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tidak ada alasan untuk kita takut masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau masuk, atau karena ketakutan, kecemasan akan ditolak oleh Tuhan. Tidak, tetapi dengan satu syarat, engkau harus masuk dengan membawa darah anak domba, yaitu darah Yesus Kristus. Artinya apa? Kita membawa nama Yesus. Oleh karena Yesus, saudara dan saya, engkau diperkenankan oleh Allah masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Di sanalah engkau akan berjumpa dengan kemuliaan Allah. Engkau akan berjumpa dengan hadirat Allah. Di dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Di dalam ruang Maha Kudus tidak ada lampu, tetapi ruang itu terang benderang. Karena kemuliaan Allah meliputi, menyelimuti ruang Maha Kudus. Demikian juga hati dan kehidupan kita masing-masing. Kalau saudara-saudara sekalian, engkau boleh melatih kehidupan kita, mendisiplinkan diri kita masing-masing, untuk kita terus meningkatkan kerohanian, hidup dalam kekudusan, senantiasa bergaul intim dengan Tuhan lewat doa dan membaca firman Allah. Saya percaya engkau sedang bergerak masuk, menuju terus lebih dalam, masuk ke dalam ruang kudus, bahkan menuju ke ruang Maha Kudus. Ada sebuah proses Allah izinkan, tetapi dengan syarat, sekali lagi, hanya nama Yesus, hanya percaya kepada Kristus Yesus. Itulah jalan keselamatan bagi kita sekalian. Ayo kita bangun kehidupan kita. Ada banyak waktu saudara-saudara di rumah. Ada banyak waktu hari-hari ini. Untuk apa? Untuk membaca firman Allah, untuk berdoa dan bergaul intim dengan Tuhan. Di sanalah engkau akan berjumpa. Di sanalah engkau akan mengalami sebuah transformasi kehidupan
Yaitu engkau dipakai oleh Allah, dikembalikan jati diri kita dari kesuraman, daripada akibat dosa, kemudian dipulihkan oleh Allah. Dan kau dipakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga hidupmu menjadi berarti dan bagi kemuliaan namanya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain, hanya jalan satu-satunya ini, supaya engkau wajah bercahaya, bersinar, sehingga engkau dapat mengatasi berbagai-bagai persoalan. Sekalipun hidup dalam pesakitan, dalam berbagai hal, tetapi ketika ada kemuliaan Allah, maka saya percaya ada pertolongan Allah. Lewat keadaanmu Allah dipermuliakan. Banyak orang-orang percaya dan mengenal kepada Allah. Saya teringat akan satu tokoh Alkitab juga yang masih muda. Mari agak sedikit menyimpang. Saya membacakan Kisah Para Rasul. Iya. Kisah Para Rasul pasal 6. Kisah Para Rasul pasal 6. Ayat yang ke-15. Teringat saya dengan seorang pemuda yang bernama Stefanus. 6 ayat 15. Ketika Stefanus ditangkap, kemudian diadili, kemudian dijatuhkan hukuman, diadili dengan bukti-bukti yang palsu. Tetapi lihat apa yang terjadi ketika Stefanus ada di kursi pesakitan, di kursi terdakwa dalam mahkamah agama. Ayat 15 mengatakan, Kisah Rasul pasal 6, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Wow. Stefanus dalam keadaan didakwa, diancam untuk dibunuh. Tetapi bukan wajah suram, bukan wajah yang menakutkan, bukan wajah yang menangis, yang tidak sedap dipandang. Tetapi orang banyak menatap, ada kemuliaan Allah seperti wajah malaikat Tuhan. Maka tidak heran setelah Stefanus akhirnya diizinkan Tuhan, dia mati dirajam. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, termasuk Saulus yang pada waktu itu juga hadir, yang akhirnya berganti menjadi Paulus. Ini dampaknya, saudara. Ini dampaknya. Ada kemuliaan Allah. Wajah Stefanus seperti wajah malaikat, muka seorang malaikat dikatakan. Artinya apa? Disitulah Roh Allah berkenan hadir dalam diri Stefanus. Bukan di dalam keadaan tenang, bukan di dalam keadaan damai, bukan di dalam keadaan aman bagi Stefanus. Tidak, dia sedang terancam untuk akan dirajam. Dan ternyata memang benar, dia akhirnya dirajam. Jadi yang menjadi penekanan bagi kita sekalian, mari kita bangun kebiasaan, mari kita bangun sebuah habit yang baru, yaitu kita mau naik ke gunung Tuhan. Kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dalam tempat kudusnya Allah. Di sana kau akan berjumpa muka dengan Tuhan. Mari kita mau latih diri kita masing-masing. Ayo bergaul intim dengan Tuhan. Lewat doa-doa saudara sekalian. Ya, doa bukan hanya permintaan, tapi berdoa menyembah. Ayo menyembah kepada Tuhan, masuk dalam ruang kudusnya. Dan firman Allah yang akan menuntun kita masuk ke dalam. Percaya Bapak Ibu sekalian, engkau akan dipakai Tuhan. Engkau akan sama dengan Musa, bisa berjumpa dengan Tuhan. Wajahmu akan bercahaya sehingga orang melihat ada ketenangan, ada kedamaian sekalipun dalam masa sulit ini. Puji Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama adalah berbicara mengenai masuk lebih dalam lagi, masuk ke tempat kudus. Yang kedua, mari ada sebuah cermin yang harus kita perhatikan. Kalau tadi dalam bacaan kita dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 yang mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Berarti kata dasarnya adalah cermin. Atau kata bendanya adalah cermin. Nah, apa yang menjadi cermin ini? Inilah yang penting sekali. Jadi bukan bercermin kepada sesuatu. Saya terlalu percaya yang namanya cermin adalah sesuatu yang akrab tiap hari kita hadir di depannya. Ya, bangun tidur, mungkin lihat cermin dulu, wajahnya, rambutnya yang tidak beraturan dirapikan. Sebelum berangkat bekerja, berangkat ke pasar atau ke kantor dan sebagainya,
Pasti seseorang suka bercermin, memandang wajahnya, merapikan mukanya, merapikan segala sesuatu pakaiannya dan sebagainya. Apalagi kaum wanita, ya, bercermin tidak cukup satu kali, berkali-kali, bolak-balik lewat cermin. Bagaimana ini bedaknya, bagaimana ini alisnya, bagaimana semuanya diperhatikan sedemikian rupa. Nah, diperhatikan sampai detil di depan cermin. Bahkan mungkin sudah cukup lama ada di depan cermin. Memperhatikan, memperbaiki, ya, diperbaiki, dihiasi sedemikian sampai hatinya puas. Setelah itu baru dia berangkat. Ayo, mari kita bercermin. Bukan sebentar kita bercermin, tetapi sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kita baca surat Yakobus. Yakobus pasal yang pertama, surat Yakobus pasal pertama ayat 22 mulai, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya dan yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Apa itu bercermin? Mendengar firman Allah, membaca firman Allah dengan sungguh-sungguh, artinya merenungkan dan melakukan firman Allah. Cermin itu pada hakikatnya adalah firman Allah itu sendiri. Setiap kita masing-masing punya firman, punya Alkitab, punya gadget suci yang di dalamnya ada menu Alkitabnya. Itu yang harus kita baca dan renungkan. Bukan hanya membaca sambil lewat lalu setelah itu selesai. Atau untuk memenuhi target daripada bacaan hari-hari. 1 hari 10 pasal cepat-cepat selesai. Itu sama dengan orang yang baru melihat kemudian pergi. Tetapi saudara dan saya, lewat cermin firman Tuhan ini, apa yang akan kita lakukan? Kita membaca atau mendengar firman, kemudian merenungkan serta melakukannya. Maka di sanalah engkau akan dibentuk dan diproses oleh Allah. Sehingga wajah dan kemuliaan Allah makin hari makin besar, makin hari makin terang. Ini proses. Bercermin kepada firman Allah. Bukan bercermin kepada kehidupan seorang hamba Tuhan. Bukannya bercermin atau mengidolakan orang-orang yang kita anggap terhormat dan sebagainya. Maka kau akan kecewa. Tapi belajar kita bercermin kepada kebenaran firman Allah. Itu yang patut untuk kita kerjakan. Sehingga tanpa kita menyadari, ya, engkau sudah memancarkan kemuliaan Allah. Seperti Musa. Dia tidak tahu kalau kulit mukanya bersinar. Tetapi hanya orang yang bisa mengetahuinya. Inilah yang menjadi sebuah kejaran bagi kita. Maka sangat efektif sekali. Surat Kristus itu sangat efektif. Dibaca, mudah dibaca. Transparan, terbuka. Orang bisa melihat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, terangnya lampu atau terangnya matahari tidak dapat menaingi atau menandingi daripada terang kemuliaan Allah. Pada waktu terang kemuliaan Allah itu dinyatakan, bukannya berdampak bagi orang lain, tapi saudara dan saya pun, engkau akan memiliki kasih karunia Allah yang semakin hari yang semakin besar. Nilai kehidupan kita makin berarti dalam pimpinan dan genggaman tangan Tuhan. Sekali kau sudah dipakai oleh Allah, maka Allah terus akan memakainya untuk menjadi sebuah kemuliaan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita boleh belajar mencerminkan kemuliaan Allah lewat 2 proses inilah. Yang pertama tadi prosesnya adalah
mari kita membangun hubungan yang intim. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Naik ke gunung Tuhan. Lebih dalam lagi. Dan yang kedua, setiap kesempatan, setiap waktu, mari bercermin kepada firman Allah. Dengan cara mendengar firman Allah, membaca firman Allah, merenungkan dan melakukannya bagi hidup ini. Maka itulah yang akan memampukan setiap kita sekalian. Sehingga apa? Kemuliaan yang dicerminkan oleh wajah Musa itu, ya, yang menggambarkan juga berkat Tuhan, yang menggambarkan blessing bagi umat pada waktu itu. Demikian juga saudara dan saya, ketika engkau memiliki wajah yang bersinar, menjadi surat Kristus yang terbuka, maka engkau juga akan memancarkan berkat supaya diperoleh menjadi kebaikan bagi banyak orang juga. Dengan cara kita memelihara firman Allah, memelihara Taurat Tuhan, sehingga makin Allah dipermuliakan. Nah, di samping itu juga, sebagai penutup, mari satu hal yang perlu saya ingatkan. Kita mau ingat kembali panggilan kita tadi. Di depan saya katakan bahwa jati diri kita, panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya, hanya satu, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu semua sama. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, tapi setiap orang percaya panggilannya sama, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita bosan, atau kita melalaikan akan panggilan ini. Tapi lewat firman Allah pada pagi hari ini, saudara dan saya diingatkan kalau saudara dan saya adalah surat-surat Kristus. Jadi kita mau tetap konsisten, kita mau tetap berpegang teguh apapun yang terjadi, kondisi apapun yang sedang dialami, tetap kita pegang janji ini. Ayat penutup, kita baca surat Efesus. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Surat Efesus pasal 4 ayat pertama. Demikian firman Allah. Sebagai ayat penutup kita, sebab itu aku menasehati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara dan saya, engkau adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, menjadi suatu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Sekarang bagaimana untuk mempertahankan ini? Maka yang dinasihatkan Rasul Paulus, berpadanlah dengan panggilan itu. Artinya kita merespon, kita konsisten, kita memelihara panggilan Tuhan. Hidup selaras dengan panggilannya Tuhan. Jangan hidup dengan pola apa yang kita anggap baik, atau kita meniru pola-pola hidup orang lain. Tidak. Tapi belajar hidup dengan pola panggilan Tuhan bagi setiap kita masing-masing. Pola kita mungkin bisa berbeda. Jadwal makan kita berbeda, jadwal tidur bisa berbeda, tetapi jadwal kesaksian menjadi kemuliaan itu yang tidak boleh berbeda. Makanan kita boleh berbeda, tempat tinggal kita boleh berbeda, status ekonomi, status sosial boleh berbeda, tapi panggilan Tuhan sama. Kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, pendeta, jemaat, semua sama. Mari kita hidup berpadan dengan panggilan. Ketika mempelai laki-laki itu datang untuk mengundang, menjemput mempelai wanitanya, dia akan berkata, masuklah engkau ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Hari ini Bapak Ibu sekalian, mari renungkan baik-baik. Selagi kita masih ada kesempatan, kita koreksi. Adakah saya sudah menjadi surat Kristus? Atau sudah dibacakah surat itu kepada oleh orang lain? Apa masih dilipat surat itu? Masih terselubung surat itu? Jangan, mari kita bongkar. Kita buka selubung itu dengan membangun 2 poin tadi, yaitu masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan. Kedua,
Ayo bercermin hanya kepada firman Tuhan. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Saya percaya saudara dan saya sekalian, engkau makin dioptimalkan dalam hidup ini. Kau diberkati Tuhan, kau diberkati sehat-sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun ibadah di rumah, tapi berkat Tuhan sama untuk mencapai hidup saudara dan saya. Ayo berpadan dengan panggilan kita masing-masing. Jangan lihat panggilan orang lain. Jangan lihat apa potensi yang orang lain miliki. Mari kita temukan potensi yang Allah taruh di dalam sanubari kita, yaitu surat-surat Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Bukan sekedar kita mendengarkan firman Tuhan atau kita menyanyi diarahkan oleh WL, tetapi kita selesai melakukan firman sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika pada minggu pagi hari Tuhan masih izinkan setiap kami sekalian untuk boleh bersama-sama beribadah, sekalipun melewat media online ini Tuhan. Namun hamba percaya Tuhan tidak mengurangi esensi daripada kehadiran Roh Kudus dan berkat Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah rumah tangga anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami sekalian dalam masa-masa sukar ini Tuhan. Yang kami tidak tahu sampai kapan Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan menyertai kami. Kami tidak perlu tanya sampai kapan ini akan berakhir. Namun yang perlu kami yaitu kehadiran Tuhan dalam setiap rumah tangga anak Tuhan. Tuhan, berikanlah damai sejahtera Tuhan. Sukacita kekuatan bagi banyak orang Tuhan. Kalau ada yang sakit pada hari ini bagi jemaat Tuhan, kami hamba berdoa Tuhan sembuhkan. Lewat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau dipulihkan dan disembuhkan. Hanya karena oleh satu jalan masuk. Jalan Yesus Kristus yang membawa keselamatan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Memberkati juga Tuhan setiap telinga-telinga yang sudah mendengar, yang sudah menyaksikan di mana-mana di seluruh daripada kehidupan ini sepanjang daripada disaksikan oleh banyak orang. Kiranya juga Tuhan kembalikan mereka Tuhan kepada sebuah esensi yang sesungguhnya daripada gereja, yaitu eklesia, yaitu umat kepunyaan Allah yang dipanggil keluar untuk menjadi kesaksian. Kami tidak menjadi Kristen sendiri Tuhan. Kami tidak menjadi Kristen hanya solo Tuhan. Tetapi kami boleh berjemaat. Kami boleh mengikatkan diri dalam sebuah ikatan jemaat Tuhan, yaitu eklesia, gereja Tuhan. Supaya kami terpelihara rohani kami Tuhan. Supaya kami dilindungi daripada yang jahat. Maka daripada itu Tuhan Yesus, tanamkanlah roh-Mu Tuhan. Berikanlah hati-Mu kepada hati kami semua Tuhan. Yang rindu senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Berkati juga Tuhan buat bangsa dan negeri kami Tuhan. Sepanjang masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya Tuhan lewat pemimpin negeri kami. Engkau memberikan hikmat, memberikan kesehatan bagi para pemimpin kami Tuhan. Supaya mereka menjalankan pemerintahnya dengan baik dan dengan sesuai pimpinan Tuhan. Berkati Tuhan supaya ada makanan, minuman, cukup sandang, cukup pangan di negeri kami Tuhan. Sehingga gejolak-gejolak sosial tidak makin bertambah-tambah, tapi makin berkurang-kurang. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang dan terima berkat yang daripada Allah. Saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita kembali kepada kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.